Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siska Mailia Putri Mardani bersama dengan dua teman saya, Silviana dan Vikia. Kami merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal ilmiah yang telah kami buat. Artikel jurnal yang kami buat berjudul Penerapan Strategi Digital Marketing pada UMKM Makanan dan Minuman Khas Gresik. Adapun pada bagian abstrak, bagian ini memaparkan gambaran singkat dari permasalahan yang diteliti, yang mana hal ini meliputi pertama alasan pemilihan topik, kemudian metode penelitian, dan juga ada ringkasan hasil dari penelitian. Alasan pemilihan topik, saya tertarik mengembangkan judul tersebut karena topik ini merupakan topik yang hampir seluruh pelaku usaha menerapkan pada usahanya di era teknologi sekarang ini. Didukung dari adanya pandemi COVID-19 lalu, kegiatan masyarakat jadi terhambat, salah satunya sektor ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari adanya perubahan pada metode strategi pemasaran yang beralih pada serba online. Untuk metode penelitian, kami menggunakan kualitatif deskriptif menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pada bagian pendahuluan, terdapat latar belakang mengapa penerapan strategi digital marketing perlu dilakukan, kemudian informasi umum dan kelebihan serta kelemahan. Melihat pada akhir tahun 2019, hampir seluruh negara sedang menghadapi masalah besar, yaitu pandemi COVID-19, yang mengakibatkan adanya peraturan baru untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Untungnya, dalam situasi saat ini, kehidupan kita terkait erat dengan pesatnya kemajuan globalisasi dan teknologi. Sehingga pada tahun 2020 terlihat peningkatan penggunaan internet dengan melakukan aktivitas jual beli secara online. Sehingga strategi yang bisa dilakukan UMKM supaya dapat lebih maju dan berkembang adalah melalui strategi pemasaran yang menggunakan metode pemasaran digital. Melihat alasan kedua, kita sekarang hidup pada era teknologi. Dengan adanya permasalahan tersebut, teknologi dengan cepatnya mengatasi dan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan pada permasalahan tersebut. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pola pemasaran mengalami perubahan terutama dengan diberlakukannya social distancing. Pada informasi umum, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari COVID-19. Pada November 2020, Indonesia dilaporkan memiliki lebih dari 460.000 kasus positif COVID-19. Akibat pandemi tersebut sangat berdampak pada sektor ekonomi termasuk pelaku UMKM. Dari situlah para pelaku UMKM mengenal apa itu digital marketing dan apa manfaat dari penerapannya. Adapun kelebihan dan kelemahan digital marketing, untuk kelebihannya pemasaran dengan cara digital marketing lebih mudah, terjangkau, efektif, dan efisien. Kemudian pemasaran digital memudahkan bisnis untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga mudah untuk calon pelanggan mengakses produk dari usaha tersebut. Kemudian untuk kekurangannya, karena banyaknya kompetitor, jadi sangat mudah untuk ditiru dari segi bentuk, jenis, kualitas produk, dan lain sebagainya. Kemudian jika iklan atau konten yang ditawarkan kurang menarik dan tidak sesuai dengan produk, maka akan sulit untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian pada metode penelitian yang mana tadi sudah dipaparkan sedikit di abstrak, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM, yang mana kami mengambil 10 informan. Untuk teknik analisis data, pertama reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, untuk bagian hasil dan pembahasan, pada saat wawancara kami menyiapkan beberapa pertanyaan pada para pelaku UMKM Kecamatan Kebomas, yang mana yang pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Kebomas tentang digital marketing. Menurut mereka, digital marketing merupakan suatu cara dalam memasarkan produknya secara luas dengan memanfaatkan media sosial sebagai perantaranya. Mereka meyakini bahwa digital marketing merupakan solusi terbaik dan banyak manfaatnya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu bentuk penerapan digital marketing yang dilakukan para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Kebomas. Penerapan digital marketing yang dominan diterapkan oleh mereka yaitu
sosial media berupa Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan juga platform e-commerce seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Untuk strategi digital marketing yang mana dapat kita simpulkan dari hasil wawancara tersebut, para pelaku UMKM di Kecamatan Kebomas telah menggunakan media sosial, kemudian bekerja sama dengan jasa layanan pesan antar, dan membuat konten yang menarik untuk mempengaruhi minat beli calon pelanggan, mendaftarkan produk UMKM ke e-commerce, dan menyertakan ulasan atau testimoni, kemudian promosi dan diskon, dan terakhir dan paling penting yaitu menjamin dan menjaga cita rasanya. Terlepas dari promosi dan penampilan, jika rasa makanan atau minuman tidak memuaskan, maka akan berdampak pada pembelian konsumen yang menurun. Kemudian pada kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya, strategi digital marketing yang telah dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kebomas itu berupa pemasaran melalui sarana media sosial dan beberapa aplikasi e-commerce. Kemudian yang kedua, hasil dari strategi digital marketing dalam meningkatkan keuntungan atau profit usaha belum begitu signifikan, namun metode digital marketing dapat memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan UMKM di Kecamatan Kebomas Gresik khususnya. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan yaitu pelaku UMKM harus terus berkreasi dan inovasi dalam menghasilkan ide-ide baru untuk mengembangkan strategi untuk mempromosikan bisnis terutama makanan dan minuman. Maka para pelaku usaha juga harus mempertahankan fokus dan konsisten. Kemudian hendaknya rutin melakukan evaluasi terhadap usaha dengan tujuan kalau ada penurunan maka akan tahu apa yang harus diperbaiki. Cukup sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.